Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummahati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila rasyada salihin sufiyatil muhaqqiqin aina makan masyariqil ardi lil magharibiha bahriha wa biladil hadrati syekh qutbi rabbani syekh Abdul Qadir Jalani hadrati syekh Bilhasan Syadili hadrati syekh Bauti Naqsyabandi hadrati syekh Yazid Al-Bustami hadrati syekh Ahmad Al-Badawi hadrati syekh Nawal Sagandari hadrati syekh Habib Abdullah bin Alawil Haddad Al-Faqih Al-Muqaddam hadrati Hamid Muhammad Al-Ghazali syekh Ma'ruf Al-Gharhi Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi hadrati Ali Tis'ah wali songo ya Khalil Mahmud Syawazil Syekh Mursyidul Karim ya Marzuki Dahlan ya Makhrus Ali Marzuki Maksum Jari ya Aziz Mansur ya Mahmud Marujami Masyalir Bail hadrati Mbah Hasim Asy'ari al hadrati Muhammad Wasbullah al hadrati ya Bisri Samsuri wa ila hadrati Mbah Raden Abdul Fattah ya Khabir Sirat ya Luqman ya Mustaqim ya Abdul Jalil Mustaqim ya Syarul Ibrahim Syafi'i Abdul Rahman ya Ali Sadiq Uman wa Jami'il Awliya wal Ulama khususan al-Maghbur fi dalatullahu alaihi wa usulihim wa furu'ihim wa azwajin duriyati man intasaba ilaihim adallahu alaina min barakatihim wa karamati syawatuma ila hadrati jami' abaina khalatina amin amadina amwadil baldah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat thumma ila hadrati jami'il mu'alifil kutubil ta'ala al-hadrati jami'i man ta'allama man 'allama anfaqa wa hadara fi hadzal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani sakniki pembagian sing nomor kalih. Pembagian sing nomor loro niku jenenge al-muftirat. Muftirat niku wahya mayubtilu aslas saum. Muftirat, istilah muftirat kuwi perkara-perkara sing batalke poso. Jadi batalke poso. Al-muftir al-awwal ar-riddah. Pertama adalah riddah. Riddah niku murtad. Murtad itu qat'ul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanat ar-riddah lahdah wahidah. Jadi perkara sing batalke poso pertama adalah murtad. Sing diarani murtad metu saka Islam, naudzubillah min dzalik, baik metune saking Islam menika dengan niat, memang niat pengen metu saka Islam, naudzubillah, utawa keluar dari Islam niku dengan ucapan, atau murtad sebangsa perbuatan. Misale ketika puasa sujud neng gene patung, ya wis ini berarti murtad sebangsa perbuatan, langsung posone batal. Senajan murtate niku mung sedile ora sampai sak menit. Nggih, walau kanat ar-riddah lahdotan wahidah. Senajan murtate niku mung sedile tapi sudah murtad langsung posone batal. Niki sing pertama. Sing nomor kalih perkara sing batalke poso niku al-muftiru tsani al-haidu, yaitu haid, wan nifas, wal wiladah. Jadi haid, nifas, kemudian wiladah melahirkan, walau lahdotan minan nahar. Jadi haid, nifas, wiladah melahirkan, ini membatalkan puasa senajan mung sedile.
Nomor 3 al-muftiru tsalis al-junun walau lahdoh. Sing nomor 3 adalah gila. Gila meskipun sebentar. Al-muftir ar-rabi' sing nomor sekawan al-ighma wasukru. Sing nomor sekawan nggih menika ighma, ayanen, ayan atau pingsan nggih. Idza amma jami'an nahar. Lek memang semapute niku sehari penuh. Mulai subuh semaput, tangi-tangi maghrib. Amma idza afaqa walau lahdatan wahidah soha saumuhu wa huwa al-mu'tamad inda romli. Lah sakniki lek enek wong misale semapute ora sampai sehari penuh. Misale bengi niat poso Ramadan, nawaitu sauma Ramadan fardhon lillahi taala. Lah ndelalah subuh semaput. Subuh semaput. Lah ndelalah tangi-tangi sak menit sak durunge adzan maghrib utawa 5 menit sebelum maghrib siuman tangi. Lu jam piro iki ngono? 5 menit maghrib, posone sah mboten? Sah. Niku sah niku, ya. Utawa enek wong sing ayanen nggih ngoten. Dadi niat bengi, niat poso, kemudian subuh ayanen. Belum siuman, kemudian sadar maghrib kurang 2 menit, akhirnya sadar. Niku sah napa mboten posone? Sah. Berarti dalam permasalahan orang pingsan, nggih, ayanen, kemudian mabuk perjalanan niku saged mbatalke poso syarate kalau terjadi sehari penuh. Berarti mulai subuh, mancing waktu subuh sampai maghrib. Kalau siuman meskipun namung sekedap mboten napa-napa. Berarti posone panggah sah, dan ini pendapat yang muktamad menurut Imam Romli. Kemudian sing nomor 5 al-muftir al-khamis al-jima'. Sing nomor 5 melakukan senggama, hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan syarat amidan, menyengaja, aliman bitahrim, mukhtaron nggih. Jadi ngerti harame lan karepe dhewe. Termasuk sengaja. Berarti lek enek wong melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa, lah kok lali lek nglakoni poso, maka mboten batal. Tapi kalau hubungan suami istri dilakukan ini nggih dalam keadaan amidan sengaja, ngerti harame karepe dhewe, maka batal posone. Bahkan wonten mriki didhawuhaken walau fiduburin au bahimatin. Jadi senajan napa menika melakukan itu ngapunten bersama hewan. Misalkan ada seorang wanita bersenggama dengan kera misalnya, ya itu juga termasuk batal puasane. Pun niku yang kelima. Yang keenam perkara sing batalke poso sing nomor 6 al-muftir as-sadis wusulu ainin ila manfadin maftuhin ilal jauf. Sing nomor 6 perkara sing batalke poso niku nggih masuknya sesuatu benda ke dalam lima jalan yang terbuka. Napa niku? Pertama mulut. Yang kedua hidung.
Yang ketiga telinga. Yang keempat jalan depan. Yang keenam jalan belakang. Itu membatalkan. Nah, dalam qayyid ini wusulu ainin, ain harus berupa benda. Wa qalu wusulu ain kharaja bi al hawa, mengecualikan kalau udara. Bagaimana kalau yang masuk itu udara? Kalau yang masuk itu udara mboten napa. Fala yaduru wusulu hawa ilal jauf, ndak apa-apa. Demikian pula bau, ambu. Oke, bau. Misalnya ketika puasa Ramadan ya, orang kan biasanya masak, delalah lauk untuk buka puasa gerih. Mambu mboten niku? Mambu. Lah ketika puasa liwatnya sanding wong masak, mambu gorengan gerih. Lah bau arih. Ini membatalkan puasa napa mboten? Mboten, sebab napa? Tidak termasuk benda, tidak termasuk ain. Tidak termasuk ain. Nggih. Jadi syaratnya kudu ain. Yang kedua, qayyidnya adalah manfadin maftuhin. Jadi melalui jalan yang terbuka. Mengecualikan manfaat ghairu maftuh. Mengecualikan jalan yang tidak terbuka. Contohnya nopo? Pori atau al-masamas. Masamas niku pori-pori, itu ndak batal. Makanya nek sampean ketika puasa mandi itu sebenarnya pori-pori niku punya jalan. Jadi enek lubangi, tapi ndak sampai tidak nerus, tidak bersambung sampai rongga dalam. Sehingga nopo? Sehingga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau air masuk melalui mulut batal. Air masuk melalui hidung batal. Air masuk melalui telinga batal. Tapi kalau melalui pori-pori ndak. Sehingga dalam permasalahan ini berkembang, sampean bisa nopo memahami kalau sampainya air ke dalam anggota tubuh misalkan melalui suntik bagaimana? Menurut pendapat yang kuat kalau permasalahan suntik itu tidak membatalkan. Tapi nek obate suntik diombe batal. Tapi lek disuntik nih lewat pori-pori tidak batal. Mulut dibahas wonten mriki termasuk hukmul ibroh. Bagaimana hukum suntik? Orang ketika puasa Ramadan suntik, maka tajusul darurah, kalau memang dia sakit boleh. Lalek loro nyapa kok suntik? Maka suntik itu boleh meskipun dalam keadaan puasa, tajusul darurah. Lalu bagaimana masalah batal mbotene poso? Dalam kitab Taqratus Sadidah diterangkan ada 3 pendapat memang nggih. Sing pertama enek sing ngomong nih innaha tubtilu mutlaqon, ya memang enek sing ngomong nih batal, tapi ini pendapat lemah. Pendapat sing nomor kali wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqon, enek sing ngomong mutlak ora batal. Pendapat sing nomor 3 ditafsil wa huwa al ashah, pendapat sing paling kuat, idza kanat mughaddiyatan fatubtilu shaum wa in kanat ghairu mughaddiyatin fanangduru. Nggih. Idza kana fil uruq al mujawifah wahya al auridah fatubtilu wa idza kana fil adal wahya al uruq ghairul mujawifah falatubtilu. Dados dalam permasalahan suntik pendapat sing kuat didelok-delok, kalau masuknya cairan ke dalam tubuh lewat pori-pori suntik niku bisa menyebabkan kekuatan, ya niku berarti iso mbatali poso. Ini dalam kitab niki. Contohnya napa impus karena ada kekuatan. Tapi kalau tidak hanya obat yang dimasukkan cairan obat tidak memberikan energi, maka pendapat sing kuat tidak
membatalkan. Ini dalam permasalahan orang suntik. Pun saat ini kita bahas ketika benda masuk ke dalam mulut itu iso mbatali poso. Kalau benda tersebut telah sampai kepada batasan anggota batin. Batasan anggota batin di dalam mulut itu adalah makhrajul ha, wasatul halki, tengahnya tenggorokan, makhrajul ha. Niku batasi mulut. Berarti kalau misalkan kita memasukkan barang atau air ke dalam mulut tapi tidak sampai kepada makhrajnya ha, tidak sampai kepada tengahnya tenggorokan, maka tidak batal. Mula tetap ketika kita puasa Ramadan atau puasa yang lain, nek wudu tetap disunahkan untuk berkumur. Sing penting aja ditelan. Kemudian batasan hidung, masuknya benda barang ke dalam rongga dalam melalui hidung itu bisa membatalkan puasa. Batasane hidung pundi? Apabila sampai kepada al-khayshum atau a'lal angfi, janur irung, nggih, pangkal hidung. Jadi tidak hanya sekedar lubang hidung, tapi lubang hidung yang atas. Sing janur irung, sekiranya kalau umpama tempat itu kita beri air akan terasa nyegrak, terasa sengak niku lho. Nggih, itu berarti napa? Tempat yang bisa membatalkan puasa apabila ada barang yang sampai ke sana. Berarti kalau ada orang puasa iseng ngupil, ngeten, batal mboten? Ndak, selama jari ini tidak sampai ke janur irung maka tidak batal. Nggih, tidak batal. Mula ketika kita puasa tetap disunahkan wudu, ketika wudu untuk istinsyak. Istinsyak niku memasukkan air ke dalam hidung, tapi ora oleh disedot, ora oleh ditarik sampai janur irung, itu batal puasanya. Cukup ketika puasa di ngeten ketok. Nggih, ngeten ketok, air itu neng pucuk mriki, hidung sing napa menika yang bawah itu tidak membatalkan puasa. Iku batasane kudu paham. Pun. Kemudian yang ketiga adalah telinga. Telinga, batasnya telinga niku napa? Batasnya telinga menika ya, sekiranya tempat anggut dalam telinga sing tidak tersentuh, yang tidak bisa terjangkau oleh jari kelingking. Jari kelingking niku jari jentik ta. Njajal sampean ngene, irung anu kupinge nggih. Ketika begini, kira-kira sing terjangkau oleh napa? Jari kelingking itu berarti anggota zahir. Maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau anggota dalam telinga yang tidak terjangkau oleh jari kelingking, berarti rodok jero, itu bisa membatalkan puasa. Berarti lek ngono, lek enek wong nyilaki curek pakai napa? Cotton bud. Nggih, gawe cotton bud utawa pakai niku gak kancing nggih. Itu terlalu dalam, berarti iso mbatali poso. Hati-hati. Iso mbatali poso. Nggih, ya meskipun ada pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ghazali nggih, yang mengatakan bahwa telinga itu tidak batali puasa. Itu ada pendapatnya dalam kitab Taghratus Sadidah diterangkan wonten mriki disebutaken kullul manafid maftuhah fi madzabil Imam Syafi'i illal ain, semua jalan itu terbuka dalam mazhab Imam Syafi'i illal ain, kecuali mata. Berarti lah enek wong napa puasa Ramadan kemudian meneteskan obat mata
itu batal mboten posone? Mboten. Itu karena apa? Karena mata itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak maftuhah, tidak jalan yang nerus, tidak jalan yang terbuka. Wa kadzalika al-udhun indal Imam Al-Ghazali. Demikian pula menurut Imam Ghazali ditambah lagi telinga. Ngaten nggih. Jadi kalau menurut Imam Ghazali itu telinga tidak termasuk jalan yang terbuka. Tetapi sebaiknya kita lebih hati-hati. Ya senajan enek pendapat sing ngomongne telinga itu bukan jalan yang terbuka sehingga hukumnya sama dengan mata, nggih. Tapi menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, telinga itu jalan yang terbuka, sehingga kalau ada barang benda masuk ke dalam telinga dalam itu mbatali. Tapi kalau menurut Imam Ghazali mboten nggih. Tapi yang penting kita harus hati-hati nggih. Itu tentang telinga. Kemudian yang ketiga adalah tentang jalan depan kubul dan jalan belakang dubur. Itu kalau ada air atau barang benda masuk ke dalam meskipun dengan tujuan pengobatan itu tetap membatalkan, harus hati-hati. Ini yang harus kita pahami batasan-batasan. Jadi ada batasan dalam telinga, batasan dalam hidung, batasan dalam mulut. Nah, kemudian ini berkembang juga. Bagaimana kalau kalau orang menelan air ludah? Lek orang menelan air ludah batal napa mboten posone? Menurut para ulama dijelaskan menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Nggih, hukmul ibtila'i rik, menelan air ludah, misalnya nek wong duwe hobi nglumpukne idu. Ya. Ada orang punya hobi mengumpulkan air ludah di siang hari Ramadan misalnya. Kemudian setelah berkumpul banyak ditelan malih. Itu apakah batal? Tidak batal dengan 3 syarat. Pertama, ayyakuna kholison. Nggih, ayyakuna kholison. Yang pertama itu adalah ludah niku murni. Aisofian la mukhtaliton bi ghairihi. Jadi artinya ndak campur dengan yang lain. Kalau air ludahnya campur karo sisa makanan sisa makanan sahur, malih batal. Ya, malih batal, ngaten. Yang kedua ayyakuna tohiron lamutana jisan. Okay. Ludahnya itu suci, tidak tercampur dengan perkara sing najis. Yang ketiga ayyakuna fi ma'danihi, ludah niku masih berada di tempatnya. Tempatnya ludah pundi? Fallisanu wal famu kulluhu ma'dinun. Tempatnya ludah itu di lesan dan mulut. Selama ludah itu masih berada di mulut maka tidak membatalkan. Tapi lek ludah itu sudah keluar kok dijupuk meneh batal. Nggih. Ludah sudah keluar atau bahkan ludahnya sudah keluar di bibir baru dijupuk meneh. Akhirnya dilek malih, batal mboten? Batal. Kenapa? Karena air ludah itu sudah tidak berada di tempatnya, sudah keluar. Nggih. Ini air ludah itu tidak batal ketika ditelan dengan 3 syarat kalau wau. Pun. Kemudian sekarang yang nomor 7 perkara sing batalke poso sing nomor 7 al-istimna. Al-istimna niku nggih berusaha mengeluarkan air mani.
baik dengan tangannya atau dengan tangan istrinya dan seterusnya, memang berusaha mengeluarkan, itu langsung batal posone. Langsung batal posone. Nah, sedangkan kalau keluar mani tidak sengaja, misalkan ada orang tidur kemudian mimpi basah, nggih. Itu apakah batal puasanya? Mboten, nggih, tidak batal. Yang batal itu istimna, berarti menyengaja mengeluarkan mani entah dengan tangannya, naudzubillah, atau dengan tangan istrinya dan seterusnya. Yang kedelapan adalah al-istiqoah. Perkara sing batalke poso sing nomor 8 adalah istiqoah. Istiqoah niku nggih menyengaja muntah. Jadi menyengaja muntah, aitolabun wa ta'ammudu khurujil qae. Jadi menyengaja untuk muntah. Piye carane? Ya mbuh misale ada orang iseng tangane dilebokne akhirnya muntah. Memang sengaja untuk muntah. Akhirnya muntah tenan, langsung batal posone. Lah berarti kalau ada orang muntah tapi tidak sengaja, contoh enek wong poso Ramadan poso kemudian di siang hari masuk angin akhirnya muntah, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat muntahan itu tidak ditelan lagi, muntahan itu tidak tertelan kembali. Lha karek iso napa mboten? Atau dia tidak menelan air liur yang telah bercampur dengan muntahan tadi sebelum disucikan. Sebelum disucikan. Memang niki agak berat. Jadi kalau ada orang yang tanpa sengaja muntah, mungkin karena masuk angin, mabuk perjalanan, akhirnya muntah, dzatiyahnya ndak batal. Kecuali iso batal kalau uta-utaan menika muntahan yang sudah keluar dari tempatnya dalam, sudah berada di mulut, kemudian kok ditelan kembali, itu baru batal. Atau ada uta-utaan niku wau tidak ditelan, ditokne, tetapi air liur yang berada di mulut ditelan. Ini berarti air liurnya kan bercampur perkara sing najis, itu bisa membatalkan puasanipun. Nggih, mila kita harus benar-benar memahami tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa ini dengan harapan nopo agar puasa kita niku mangke sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita bisa menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa, dan kita bisa menjauhi perkara-perkara sing iso batalke poso. Amin Allahumma amin. Mekaten kirang langkungipun nyun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.